Buat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya dan teman saya Muhammad Dilan Saputra akan melakukan interview kepada salah satu pengusaha kulit yang ada di Garut. Saya sudah bersama Bapak Nugroho. Bapak Nugroho. Ya. Sama Ibu. Bapak, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang boleh Bapak jawab. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Bapak, terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang memotivasi Bapak untuk membangun bisnis ini? Pertama adalah dari kecintaan ya terhadap produk kulit, karena melihat produk kulit itu keren, kemudian awet, kemudian sangat berpotensi di Garut, sehingga sebagai orang yang menekuni bisnis, Bapak percaya bahwa istilahnya industri kulit berpeluang untuk membuat hidup kita itu ya insya Allah berkecukupan lah. Ya, karena peluangnya besar di Garut. Ada lagi? Bagaimana perjalanan Bapak dalam membangun bisnis ini? Perjalanannya dibilang singkat juga sudah 10 tahun, jadi masih banyak sebenarnya yang lebih senior dari Bapak, tapi yang pasti adalah dimulai dari kecintaan ya, terhadap bisnis ini, kemudian kesungguhan, keseriusan, dan keinginan untuk mengembangkan diri, itu aja. Dan pastinya kembali ke peluang tadi di Garut, peluang bisnis kerajinan kulit cukup besar. Pak, bagaimana proses pengembangan produk Bapak? Proses pengembangannya pertama yang pasti buka toko ya. Dengan buka toko kan ada peluang untuk turis bisa datang ke toko kita, terus dipastikan bisa membeli. Kemudian yang kedua adalah memelihara hubungan dengan pembeli. Jadi sebisanya pembeli itu kembali lagi untuk melanjutkan bisnis. Dan yang ketiga, di situasi digital ini Bapak sebagai generasi tua tetap harus memanfaatkan era digital, yaitu kita juga promosi melalui media sosial,
baik itu IG, WhatsApp, juga TikTok. Kita juga mengadakan live hampir setiap hari untuk mempromosikan lewat online, walaupun secara bisnis offline masih lebih besar daripada online. Kapan dan di mana Bapak memulai usaha ini? Saya memulai usaha di Kelurahan Sukaregang. Ya di sini, di Sukaregang ini, walaupun bukan di tempat ini. Kita memulai usaha di Sukaregang Leisure Center. Itu ada di Jalan Gagak Lumayung, Kelurahan Sukaregang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah sekarang Bapak diberi kesempatan untuk bisa berpromosi di Gedung Biasa Firenze, salah satu pusat kerajinan kulit terbaik di Jawa Barat. Bapak, pertanyaan terakhir saya, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada publik atau orang-orang halayak agar bisa menjadi orang yang sukses seperti Bapak? Sukses itu ada istilahnya itu tingkatan-tingkatannya. Adik-adik juga sukses kalau nanti lulus dari SMK. Pedagang sukses kalau barangnya dibeli dan disukai sama pembeli ya. Tapi untuk teman-teman, untuk adik-adik yang sekarang masih di sekolah menengah atas, dengan melihat perkembangan zaman, dengan melihat istilahnya perkembangan dunia kerja, Bapak sarankan setelah kalian SMK lulus, usahakan kalian kuliah di kuliah yang kalian anggap itu akan bisa membuat kalian terjun di dunia bisnis. Karena harapan besar itu, peluang besar itu ada di bisnis, bukan sebagai karyawan. Dan Bapak berharap kalian adalah generasi-generasi yang melanjutkan bisnis di Garut, karena Garut punya peluang besar untuk dunia bisnis. Dan kalian kalau pas tujuannya, pas sasarannya, kalian akan menjadi pengusaha-pengusaha yang jauh lebih besar dari Bapak. Baik Pak, dari saya, bagaimana pengalaman dan pelajaran berharga dari Ya, pelajaran berharga yang pertama adalah berbuatlah dengan kesungguhan hati ya. Jadi pertama harus mencintai pekerjaan. Kedua harus ditekuni, dan ketiga harus punya cita-cita sukses. Punya cita-cita ya, buat apa kita berbisnis? Kalau boleh tahu Pak, apa nama promosi, produk Bapak ini, biar kami bisa mempromosikan kepada publik. Di Sukaregang Center, Bapak punya toko dengan merek Laris Jaya dan Alansa. Nah, itu dikelola oleh beberapa karyawan. Kemudian di Biasa Firenze, Bapak berpromosi dengan nama Mojang Liter. Ya, gitu. Jadi supaya semua masyarakat bisa mendapatkan produk-produk dari Bapak, bisa ke Sukaregang Leather Center, bisa ke Biasa Firenze. Ada lagi? Sudah, baik. Jadi pengusaha kulit. Keuntungan ayah saya juga pengusaha kulit kayak Oh Bapak. iya, Sama, alhamdulillah. dia bekerja di pengusaha di Bandung. Iya. Jawa Barat ada peluang, terutama Garut. Jadi kita itu sebisa mungkin untuk melestarikan usaha kulit ini sebagai budaya gitu. Mulai dari Jawa Barat hingga budaya internasional. Betul ya Pak? Iya, dimulai dari Garut. Jadi Garut itu kan lebih potensial dibanding kabupaten lain di Jawa Barat untuk kerajinan kulit. Karena di Garut ada bahannya,
Di Garut ada pabriknya, di Garut ada workshopnya, di Garut ada showroomnya, di Garut ada pengrajinnya, di Garut ada pedagangnya, di Garut banyak turisnya. Jadi Garut is the best untuk kerajinan kulit di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat. Apakah Bapak pernah melakukan ekspor impor ke luar negeri apa? Untuk ekspor impor belum ya, karena Bapak levelnya UMKM, usaha menengah kecil, usaha kecil menengah. Jadi kita ingin diakui dulu di Indonesia. Ya. Kalau orang luar negeri jualan ke Indonesia, kenapa kita harus mati-matian jualan ke luar negeri? Nah, berarti pangsa pasar di Indonesia lebih besar dari di luar negeri. Orang-orang Korea jual mobil di mana? Di Indonesia. Orang Jepang? Indonesia. Berarti pasar di Indonesia gede dong, pasar Indonesia. Ya. Di luar negeri malah mungkin sekarang secara ekonomi tidak sebagus di Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini saja Bapak pertanyaan dari kami. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sami-sami anak-anakku yang pinter-pinter dan bager-bager, sukses sekolahnya Amin. dan kejarlah cita-cita. Amin. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.